Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa tilalati ala khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang insyaallah majelis ini semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, bahwa kita masuk bulan Rajab ini sudah hampir setengah bulan. Ya, kita akan masuk di dalam pertengahan bulan Rajab. Dan kita harus banyak-banyak untuk berzikir, beramal soleh. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bukan hanya kita iktikaf dan bangun di malam hari, tapi rangkaiannya dengan amal yang kita bangun sejak dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka dari itu orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, insya Allah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, tidak akan merasa kehausan, tidak akan merasa kelaparan. Karena orang-orang yang akan pada hari kiamat tersebut adalah orang-orang yang memang kurang memperhatikan terhadap bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, khususnya bulan Sya'ban, atau itu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Rasulullah SAW dia mengatakan bahwa kullun nasi yaumal qiyamati jayya'un. Setiap manusia pada hari kiamat nanti dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, illa anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihi, dan keluarga nabi. Wa sa'ima fi syahri Rajab wa Sya'bana wa Ramadan. Dan juga mereka-mereka yang puasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Mereka adalah termasuk yasba'una, mereka termasuk adalah orang-orang yang kenyang, tidak akan lapar. Ibu-ibu kalau lapar di dunia kita masih gampang cari warung, banyak warteg, banyak orang jualan makanan. Tapi kalau hari kiamat sudah tidak ada lagi makanan, minuman yang kita inginkan nanti, tidak ada lagi kecuali amal-amal kita yang kita bangun ketika kita hidup di dunia. Sehingga di bulan Rajab ini mari kita banyak-banyak untuk beristighfar, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak beramal soleh, ya, agar kita tidak menjadi orang yang lapar. Maka dari itu dibangun sejak awal. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan.
Jadi amal-amal kita yang ada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini semoga nanti akan dikumpulkan dan disampaikan di bulan Ramadan, dan disitulah puncaknya nanti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umatnya Rasulullah SAW. Menyampaikan atau menanamkan benih, yaitu ayahanda Rasulullah Sayyidina Abdullah ke dalam rahim daripada Siti Aminah pada tanggal 10 bulan Rajab. Itulah diantaranya kemuliaan-kemuliaan di bulan Rajab yang barangkali kita belum mengerti, tetapi kalau kita nggak mampu puasa satu hari, 10 hari, ya minimal puasa 1 hari. Kalau yang paling perlu misalkan nggak sampai mampu 1 hari di hari tanggal 10, tapi sudah lewat semuanya. Ya, itu diantaranya kita masuk di dalam bulan Rajab. Untuk itu masih nggak ada ketinggalan, mumpung masih ada, kita bersama-sama. Kalau ibu puasa di tanggal sekarang bulan Rajab, maka pahalanya seperti puasa 1 bulan. Kalau hari pertama seperti 3 tahun, hari kedua seperti 2 tahun, hari ketiga seperti 1 tahun, dan selanjutnya seperti 1 bulan. Kalau kita puasa di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darin. Faslun fi qadafil muhsan. Ini pasal bahas tentang tuduhan, ya, orang yang beriman, ambil muhsanah atau laki-laki maupun perempuan, dituduh zina. Hati-hati, menuduh orang jangan gampang-gampang. Kita menuduh orang berzina. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Jadi di sini bahwa walladzina, dan orang-orang yang yarmunal muhsanati, yang menuduh berzina orang-orang atau wanita-wanita yang baik, yang sopan, ya, tsumma lam ya'tu, kemudian dia tidak mampu mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 saksi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma kunna, apa itu yang bisa 7 hal yang mencelakakan kami ya Rasulullah? Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Orang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah sampai dia itu hidupnya belum bertobat sampai matinya, na'udzubillah. Ini yang ditakutkan. Orang-orang yang di dalam neraka ini adalah orang-orang yang mensekutukan Allah, tapi setelah mati sampai matinya belum bertobat. Sampai matinya belum bertobat. Untuk menguatkan, menegakkan Islam itu, ya kalimat ini, yakni la ilaha illallah. Makanya kita supaya sering-sering untuk mengucapkan kalimat tersebut, ya, agar perbuatan kita yang termasuk syirik kopi yang sembunyi kita nggak nyadari dan lain sebagainya itu akan dapat dihapus, dapat netralisir dengan kalimat la ilaha illallah. Kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, zikir yang banyak. Ya, apabila ada orang ketika hidupnya dari awal mengucapkan la ilaha illallah sampai mati mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia hidup 1000 tahun, ya, walaupun dia 1000 tahun hidup, tetapi awal dan akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosanya semuanya diampuni. Kira-kira memang mengucapkan kita di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak kita biasakan kalimat tersebut, kita ucapkan setiap hari supaya menghindari sifat-sifat syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadari maupun tidak. Ya, baik kita sadari maupun tidak. Ini. Kemudian yang kedua, sihir. Jangan gampang datang ke orang untuk apa? Minta sesuatu. Sekarang ini orang itu kepinginnya instan semuanya. Kalau memang nggak benar, ada orang ini selalu mengatakan
orang-orang kesini banyak yang sembuh. Orang-orang yang kesini ini ya moles bahasanya baik, tetapi pada dasarnya menganggap dirinya hebat. Dipolesnya dengan alhamdulillah, hampir semuanya yang kesini ini sembuh semuanya. Itu orang jualan tuh, hati-hati. Iya, dengan kalimat tersebut, ini hampir dukun dengan ustadz itu hampir sama kan? Yang pakainya surban, ya pakai gamis, nanti terprovokasi dengan simbol-simbol yang ada. Hati-hatilah kita, dan kadang-kadang kita juga menyebarkan fitnah tersebut. Fitnah kita sebarkan orang-orang bangga kita. Nauzubillah. Jadi dilihat itu benar atau tidak. Seandainya benar itu sampai menyakiti orang, lebih baik kita utarakan. Karena apa? Karena kita kembali menyakiti orang lain sebagai hamba Allah. Harus belajar untuk menutupi kesalahan saudara kita. Inilah zaman-zaman fitnah demikian. Ini dianggap. Hati-hati. Bahwa nanti peperangan kita ini orang yang melarikan diri mundur dari perang melawan orang-orang kafir. Inilah yang dianggap kemudian haram. Nah, sekarang perang sama siapa kita? Kalau nggak darah nafsu kita sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak Rasulullah itu di antaranya kalau kita ini apa ya istilahnya itu ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Ya. Yang merasa rugi nanti ibadah kita ditolak oleh Allah. Di antaranya ya kita suka menyakiti saudara kita dengan penuh fitnah ini. Ya. Yang terakhir waqtul muhsanati al-ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan mukmin yang baik akhlaknya dengan tuduhan berzina. Dengan tuduhan berzina. Ini sangat berat, sangat berat. Dan kadang-kadang kita ini kalau sudah benci pada orang, keluarlah kalimat tersebut, sejarah masa lampau akan dikeluarkan kembali. Masya Allah, orang kalau sudah nggak suka pada orang, benci pada orang, ini sangat berbahaya bagi kita. Karena apa? Kapan kita tobatnya? Kapan kita berhentinya? Kalau selalu ngorek-ngorek kesalahan orang sementara kesalahan sendiri tidak diperhatikan. Ya, tujuan fitnah ini sangat kejam. Jangan sampai kemudian kita ini gampang menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Karena banyak orang-orang dituduh zina. Suatu ketika ada orang di, mohon maaf, Rohib, pada zaman Bani Israel, pada Rohib. Rohib ini jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah. Di rumah aja. Yang kedua, naruh apapun jangan di atasnya Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran taruh di atasnya, paham? Loh ini adab, Bu. Kalau kita nggak begitu, seakan-akan kita meremehkan Al-Quran, muliakan katanya Al-Quran kitab suci kita. Kok naruhnya sembarangan? Ya, naruhnya aja harus kita muliakan. Begitu pula kita punya wudu. Dan ada juga yang kemudian membolehkan mau bikinnya mana silakan. Tapi kalau saya lebih afdal punya wudu, itu lebih aman. Iya, lebih aman, lebih sholat gitu. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, ya. Kita kadang-kadang gampangin untuk apa ya, masalah-masalah Quran ini. Cara bawahnya, naruhnya, ibu ngaji-ngaji di sini, Quran ditaruh di tas. Sama dengan mata kita, ya. Kalau bisa kita keluarkan taruh di atasnya. Ya, itu cara-cara untuk atau orang tahlilan. Sebanyak kalau tahlilan Yasin ditaruh seenaknya, dilempar-lempar, bagi-bagi. Nah, bilang adabnya nggak ada adabnya. Kalau nggak ada adabnya, nilai keberkahannya juga kurang. Ketika ada namanya Bishr al-Habib ini adalah seorang yang dianggap gila. Ketika dia jalan-jalan menemukan lafaz Bismillah, padahal Bismillah min ayat Al-Quran, bagian daripada ayat Al-Quran. Dikatakan oleh Bishr di jalan menemukan lafaz Bismillah. Datang ke penjual minyak wangi, dia beli minyak wangi yang paling mahal, yang paling enak. Untuk apa? Memuliakan lafaz Bismillah yang tadi terlantarkan di jalan. Terlantarkan di jalan. Dikatakan sampai di rumah malam-malam ada hadis, suara tanpa wujud. Bishr bangun. Iya.
Sholatlah. Mulai hari ini sampai kiamat kamu akan aku muliakan gara-gara kamu memuliakan aku. Hanya lafaz bismillah. Yasin berapa ayat itu? Ini bismillah. Bagian daripada ayat Al-Quran dimuliakan, kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan gampang-gampang. Al-Quran dianggap cetakan biasa gitu, taruh semaunya. Yasin taruh di bawah. Ya Allah, ini kayak orang nggak ngerti. Hampir di mana? Kayak gitu. Loh, ini adab, Bu. Adab itu bisa mengalahkan ilmu. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Syaikhul Al-Jalalain mengatakan, aku lebih senang memuliakan orang beradab atau berakhlak daripada orang berilmu tapi tidak punya adab. Loh, ini Quran harus kita muliakan. Ketika kita baca, kalau bisa punya walau itu ada terjemahnya, walau itu ada yang memulihkan. Nah, bagi saya gitu. Iya, bagi saya gitu. Ibu-ibu, makanya wudhu ini juga diperhatikan gini, mohon maaf. Juga seperti halnya ibu mandi janabah. Mandi janabah biasanya ibu-ibu mandi terus pakai sabun walau belum lengkap. Ya misalkan mandi, tapi kemudian airnya campur sabun, itu nggak sah. Hati-hati. Kalau mandi besar itu ibu-ibu harus mandi dulu sampai rata semuanya, baru pakai sabun atau pakai sampo. Kalau belum rata ibu pakai sabun berarti air ini bukan air mutlak. Karena air sudah bercampur dengan sabun, berarti nggak sah.